Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di channel YouTube Sekolah Al-Quran Makassar. Kita berada pada presentasi bahasan tentang mengenal Allah melalui Al-Quran. Ini adalah presentasi yang ketiga, di mana kita mengenal Allah melalui Al-Quran dengan tema atau topik Zalikumullah. Nah, di sini kita baca satu ayat di dalam Al-Quran, surah Yunus ayat 3. Ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Tsumma stawa 'alal arsy. Yudabbirul amra. Ma min syafi'in illa min ba'di izni. Dzalikumullahu rabbukum. Dzalikumullahu rabbukum. Fa'buduhu. Afala tadzakkarun. Inna sesungguhnya Rabbakum Tuhan kalian adalah Allah. Allazi khalaqas samawati wal arda yang menciptakan langit dan bumi. As-samawat langit, al-arda bumi fi sittati ayyam dalam 6 masa atau 6 hari. Tsumma stawa kemudian dia menuju alal arsy ke atau di atas arasy. Yudabbirul amra dia mengatur urusan atau perkara. Ma min syafi'in tidak ada dari seorang pemberi syafaat illa min ba'di iznihi melainkan atau kecuali dari setelah mendapatkan izinnya. Zalikumullahu itulah Allah atau demikianlah Allah Rabbukum Tuhan kalian fa'buduhu maka sembahlah dia afala tazakkarun maka tidakkah kamu mengambil pelajaran. Kita lihat uraian kata dari ayat ini. Di sini kata inna adalah harfun. Dia huruf, ini adalah harfun, huruf. Kemudian rabbakum terdiri dari 2 kata, yaitu rabb dan kum. Rabb ini adalah ismun. Dia diambil dari akar kata ra, ba. Dia muzakkar, maskulin, mansub. Kemudian kum ini adalah dhamir. Dhamir itu artinya kata ganti diri atau pronoun dalam bahasa Inggris. Mukhatab artinya lawan bicara, pihak kedua. Muzakkar, maskulin, dan jamak lebih dari 3 atau 3 ke atas. Allah adalah isim, ya, diambil dari akar kata alif atau hamzah, lam, dan ha. Allazi adalah isim mausul. Isim mausul ini adalah kata sambung. Muzakkar, maskulin, mufrad, tunggal. Khalaqa adalah fi'lun. Kata kerja, dia dalam bentuk madhi, kata kerja lampau, diambil dari akar kata kha, lam, dan qaf. Kata khalaqa ini, dia pelakunya adalah gaib atau pihak ketiga, orang yang dibicarakan atau pihak yang dibicarakan. Muzakkar, maskulin, mufrad, tunggal. As-samawat ini langit, alif lam ini adalah alif lam ma'rifah yang menunjukkan bahwa as-samawat ini adalah diketahui atau tertentu. Samawat adalah ismun. Jadi dalam bahasa Arab hanya ada 3 jenis kata yaitu harfun, ismun, dan fi'lun. Samawat ini adalah ismun diambil dari akar kata sin, mim, dan waw. Dia muannas atau feminim. Kemudian di sini dia jamak 3 ke atas, kemudian mansub. Muannas ini adalah lawan kata dari muzakkar. Muannas ini adalah feminim, muzakkar ini adalah maskulin. Wa wal arda, wa-nya ini adalah harfun, ya, huruf ataf. Alif lam ini adalah alif lam ma'rifah yang menjadikan suatu isim itu diketahui, dikenali atau khusus tertentu. Arda ini adalah ismun, dia diambil dari akar kata alif, ra, dan dal. Kemudian muannas, dia feminim dan mansub. Fi adalah harfun, dia adalah harfu jar, kata depan atau preposisi dalam bahasa Inggris. Sittah ini adalah ismun, diambil dari akar kata sin, ta, dan ta, muannas, dia feminim. Kemudian majrur. Ayyam ini adalah isim, diambil dari akar kata ya, waw, dan mim, dia muzakkar,
Jamak ini jumlahnya 3 ke atas, dia nakirah, tidak diketahui atau tidak dikenali atau umum. Ya, jadi dia isim yang sifatnya umum dan majrur. Summa adalah harfun. Summa adalah harfun, dia huruf ataf. Istawa adalah fi'lun, dia fi'lun madhi, kata kerja bentuk lampau, dengan timbangan ifta'ala. Kemudian akar katanya adalah sin, waw, dan ya. Dia gaib, maksudnya pelakunya itu orang ketiga atau pihak yang dibicarakan, muzakkar maskulin, kemudian mufrad tunggal. Ala ini adalah harfu jar. Sama dengan fi ini harfu jar, ala juga adalah harfu jar. Al-arsh, alif lamnya ini adalah alif lam ma'rifah, artinya arsyun ini diketahui, dikenali khusus atau tertentu. Dia adalah isim, diambil dari akar kata ain, ro, dan shin. Dia muzakkar ini maskulin dan majrur. Berikutnya kita lihat kata yudabbiru. Kita sudah sampai pada kata ini, yudabbiru. Yudabbiru adalah fi'lun mudhari, kata kerja bentuk sekarang atau bentuk kini, atau bisa juga digunakan untuk masa waktu ke depan. Diambil dari timbangan fa'ala, ya, akar katanya adalah dal, ba, dan ra. Dia gaib, maksudnya pihak ketiga, orang ketiga yang menjadi bahan pembicaraan. Muzakkar ini maskulin, mufrad tunggal, marfu. Al-amra, al ini adalah alif lam ma'rifah, kemudian amra ini adalah ismun, diambil dari kata alif, mim, dan ra, muzakkar, dan mansub. Ma adalah huruf, harfun nafyi, kemudian min adalah harfun juga, dia harfun jar. Jadi ada beberapa harfun jar yang kita sudah lihat di sini, misalnya fi ini adalah harfun jar, kemudian ala adalah harfun jar, kata depan preposisi, nah, kemudian min ini adalah harfun jar atau kata depan atau preposisi. Kemudian ba'di ini ismun, diambil dari akar kata ba, ain, dan dal. Kemudian izni, ini ismun juga, diambil dari akar kata alif, zal, dan nun. Muzakkar dan majrur. Hi ini adalah dhamir atau kata ganti diri. Gaib artinya pihak ketiga atau orang yang dibicarakan. Kemudian muzakkar dan mufrad tunggal. Za ini adalah yang ini ya, za ini adalah ismun isyarah, kata tunjuk. Ismun isyarah, kata tunjuk untuk muzakkar dan mufrad. Muzakkar artinya maskulin, mufrad artinya tunggal, satu. Kemudian li ini adalah lam al-bu'd. Kemudian kum ini adalah harfun khitab. Ya, dia muzakkar dan jamak. Allah ini adalah isim. Kemudian Rabbu ini tadi sudah dijelaskan ya di halaman sebelumnya, yang ini ya, Rabbukum, ini terulang lagi, Rabbukum. Kemudian fa'buduhu. Nah, fa'buduhu ini terdiri dari pertama huruf fa, harfun istinafiyah. Ini fa-nya ini adalah harfun, a'buduhu ini adalah fi'lun amar. Jadi tadi ada fi'lun mudhari, sebelumnya ada fi'lun madi, dan ini adalah fi'lun amar. Jadi a'buduhu ini adalah fi'lun amar. Fi'lun amar adalah kata kerja perintah. Diambil dari akar kata ain, ba, dan dal untuk mukhatab, lawan bicara, muzakkar, dan jamak. Wawnya ini adalah dhamir. Dhamir itu artinya kata ganti diri atau pronoun. Dia mukhatab, muzakkar, dan jamak. Hu ini adalah dhamir. Dia adalah kata ganti diri. Kemudian gaib, muzakkar, mufrad. Mufrad ini tunggal. Ya, jadi di kata ini ada pertama huruf fa. Ya, huruf fa ini u'budu, kata kerjanya, kata kerja perintah. Wawnya ini adalah pelaku. Hu ini adalah objek ya dari perbuatan u'budu. Kemudian afala. Afala ini terdiri dari pertama ya ini
hamzahnya atau alifnya, istifham, dia kata tanya, fa ini adalah harfun, ya. Kemudian la ini adalah harfun nafyi. Tazakkarun adalah fi'lun mudhari. Jadi ini ada tiga ya, fi'lun mudhari, ini juga adalah fi'lun mudhari. Ini adalah fi'lun amar. Kemudian diambil dari timbangan tafa'ala, diambil juga dari akar kata za, kaf, dan ra. Mukhatab ini orang kedua atau lawan bicara, muzakkar artinya maskulin, jamak lebih tiga ke atas, lebih dari dua, marfu. Waw dan nun ini, ya, waw dan nun ini adalah domir atau personal pronoun, kata ganti diri, dia mukhatab, muzakkar, dan jamak. Nah, inilah uraian kata per kata dari Al-Quran surah Yunus ayat ke-3. Nah, dari sini kita melihat bahwa Allah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi, khalaqas samawati wal arda, kemudian dia mengatur urusan atau perkara, yudabbirul amra, kemudian dia mengizinkan pemberian syafaat. Jadi dia memberi izin kepada orang yang memberi atau pihak yang memberi syafaat. Nah, tiga inilah yang menunjukkan bahwa itulah Allah atau itulah Tuhan. Zalikumullahu rabbukum. Itulah Allah, Tuhan kalian. Nah, demikianlah presentasi yang ketiga. Insya Allah berikutnya kita sambung dengan presentasi keempat, masih dalam topik mengenal Allah melalui Al-Quran. Kita lihat ayat yang lain yang berbicara tentang Zalikumullahu. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.